ini teman-teman. Ini kayak nangka bener. Sukun Ini Papua. yang udah agak tua nih, Pak. Nah. Oh iya, ada nih. Oh kan ada nih kan. Oh iya. Ada trigona. Tadi ada trigonya kalau teman-teman lihat. Ini resinya banyak. Dan dilukai ya. Iya. Banyak Pak ini trigona di sini ngambil resin. Ini sukun Papua teman-teman. Kalau ini bisa jadi rekomendasi ya. Cuman nggak ada yang jual kayaknya ya Pak. Nggak ada ini Pak. Yang jual. Teman-teman, saya lagi di tempatnya Pak Amane ya. Iya. Ini teman saya perlebahan. Kebetulan saya lagi ada di Bali. Saya kepingin bermain-main untuk para penggiat trigona di Bali. Kebetulan ketemu dengan Pak Amane. Dia konsepnya sama. Dia untuk beternak lebah di perkotaan. Nanti kita bicara lebih banyak. Asik sekali pokoknya. Saya ngelihatnya juga seneng. Ini tanamannya bagus-bagus semua. Bentar ya Pak Amane, kita Iya. Devi ya. Halo Teman-teman, ini dengan Pak Amane. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Selamat pagi Pak Amane. Pagi Pak. Ya. Ini saya tadi kan lihat ya Pak dari Bali. Kebetulan saya lihat juga senang sekali. Kayaknya juga hasilnya sangat berhasil ya. Ini tujuan Pak Amane untuk beternak lebah itu atau bukan tujuan ya? Latar belakangnya gimana Pak? Kok bisa sampai tertarik untuk beternak lebah ini, terutama trigona? Jadi dulu itu saya kebetulan baru 2 tahun lulus dari kuliah. Nah, saya tuh kuliah waktu itu bahasa Jepang, udah sampai dapat beasiswa ke Jepang juga. Cuman waktu disuruh untuk melanjutkan cari kerja atau gimana, saya itu sebenarnya bingung. Jadi kok saya enggak setertarik itu begitu. Jadi saya bingung, saya curhat ke orang tua saya. Akhirnya orang tua saya menyarankan saya untuk coba ternak lebah aja gitu. Tadinya saya bingung kenapa harus ternak lebah. Kebetulan saya ini orangnya senang sama binatang, serangga itu senang. Dari kecil tuh senang. Terus kalau madu, wah madu itu menurut saya tuh seperti narkoba Pak. Jadi saya tuh bener-bener kalau madunya asli, enak itu yang berapa mili pun itu mungkin kalau saya tahan-tahan tuh seminggu tuh bisa habis. Itu sudah saya tahan-tahan. Tapi biasanya tuh beberapa hari udah habis. Jadi ya akhirnya atas saran dari orang tua saya mulai ternak lebah begitu. Karena ya kebetulan kebun juga mendukung. Oh iya. Jadi pertama awalnya gimana Pak perjuangannya Pak? Suka dukanya untuk ketika pertama merintis itu kan pasti nggak langsung jadi ya Pak ya? Pasti ada faktor kegagalannya. Bisa diceritakan awal mulanya dari mulai merintis sampai berhasil Pak? Ya, jadi saya itu awal-awal tuh melihara Levisep ya karena keterbatasan informasi. Tadinya saya ngeliat di YouTube cuman ada Levisep segala macam. Saya nyoba, lah ini kok lama juga gitu. Saya mikir, saya waktu itu tahu vegetasi cuman ya sekedar AMP gitu-gitu. Akhirnya waktu Levisep itu selama beberapa bulan kok nggak bagus gitu kan. Saya coba ke Biroi. Waktu di Biroi itu juga kok agak susah gitu. Mungkin gimana gitu kan vegetasinya. Kalau katanya Biroi panas oke, cuman kok di tempat saya nggak bagus. Akhirnya saya cobalah beranikan ke Itama. Soalnya waktu itu saya nggak langsung ke Itama atau segala macam tuh. Pertama ya keterbatasan ilmu tadinya. Terus juga Itama itu kan harganya mahal. Jadi ya sudah saya ngurungkan niatnya tadinya. Saya coba Itama, terus saya rombak vegetasi lagi setelah nonton video, banyak video termasuk videonya Pak Arif. Saya rombak, akhirnya Itamanya yang jadi, yang bisa panen 2 bulan sekali, sebulan sekali itu Itamanya. Jadi ya itu akhirnya saya bisa ternaknya bisa dibilang berhasil walaupun belum besar di Itama ini. Itama Sumatera. Sebulan berapa Pak untuk itu nih panennya? Sebulan itu saya tuh yang paling banyak itu dapat 900 mili. 900 berarti sebulan 1 kilo ya, atau untuk semuanya atau untuk semuanya 1 liter kira-kira. Oh iya. Berarti itu ya. Sebulan 900 mili lumayan ya. Lumayan Pak. Untuk di sini harga Bali berapa Pak? Harga Bali itu dipatok kemarin waktu saya lihat-lihat di
komunitas di Bali itu antara 100 miliar itu 100 sampai 150 Pak dijualnya. Oh, berarti kisaran dapatnya dari madu berapa Pak untuk sebulan itu? Sebulan itu mungkin dapat sekitar 1 juta, kalau 1 liter 1 juta 800 sampai 1 juta Pak. Untuk 1 liter ya? Iya, untuk 1 liter. Iya, iya. Tapi ini masih tetap berkembang terus ya Pak, karena kan vegetasinya nanti masih makin lama makin dirombak, makin nyari yang nektarnya banyak ya. Benar. Betul. Nanti ini untuk awal mula ini sangat bagus karena bisa menjinakkan Itama Sumatera, karena Sumatera termasuk sulit dibandingkan Itama Jawa untuk itunya. Jadi nanti kita keliling lihat vegetasi ya Pak. Iya. Atau kita lihat ininya stupnya ya Pak. Boleh silakan. Ini yang Sumatera. Ini Sumatera. Ya. Kalau Sumatera ini lebih kecil daripada Itama Jawa teman-teman. Ini juga apa? Sayap kebiru-biruannya ini lebih bening sayapnya. Kalau Jawa lebih agak kebiru-biru. Jadi ini koloni saya di antara semua Itama Sumatera itu ini yang paling jinak. Paling jinak ya. Ini yang paling jinak. Soalnya kalau yang lain dibuka itu langsung wah, kalau tanpa APD itu udah rame. Iya. Jadi yang paling jinak itu ini. Jadinya kita ngeliat yang ini. Nah. Ini telurnya sampai naik ini Pak. Oh iya, telurnya naik itu Pak. Telurnya Itu naik. telur madunya juga keren juga tuh. Ini udah dipanen Pak? Sudah berapa kali dipanen ini? Saya lupa beberapa kalinya. Udah cukup Pak. Yang penting kita ngeliat ini. Ini itu memang madunya banyak loh Pak. Iya. Bening-bening. Bening-bening. Di sini warnanya bening Pak atau? Warnanya agak coklat. Aduh, nyalahin di sana. Tapi enggak seganas yang lain ini. Tapi ini keren Pak. Ini udah memang berarti cocok Pak. Iya, ini banyak madunya kok. Ini bening-bening. Tapi polennya juga ada. Udah Pak, cukup. Itu terakhir panen kapan Pak yang ini? Ini tadi terakhir panennya itu tanggal 19 bulan lalu. Oh, ini berarti masih belum sebulan. Belum sebulan ya? Udah Madunya banyak ya? Banyak segitu. Ini Makanya ini saya bilang ini stup yang ini maskot. Maskot ya? Maskotnya di sini. Iya. Aduh, diserang saya. Agak jauh Pak. Ini Pak Amana, ini saya yang bikin saya sangat tertarik dan penasaran ini tentang ini prospek lebah bagi Pak Amana, sehingga Pak Amana kok berani meninggalkan potensi untuk kerja. Bapak Amana kan lulusan Jepang ya? Iya. Itu bisa berani untuk meninggalkan istilahnya apa? Kesempatan-kesempatan bagi lulusan Jepang yang saya kira di Indonesia itu pasti sangat dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Tapi berani terjun untuk memulai di lebah. Karena untuk potensi lebah memang besar, tapi bagaimana untuk pandangan Pak Amana sendiri? Kalau saya itu kan awalnya tuh karena suka, tapi karena saya baca-baca juga, saya lihat-lihat, apalagi di Jepang itu Pak, di Jepang itu madu itu mahal loh Pak. Itu yang segini kecilnya itu, saya waktu itu beli mungkin sekitar 500.000. Itu pun apis apa melifera atau cerana saya lupa. Iya. Karena di Jepang itu juga ada ini kan Cerana, Japanese honeybee itu juga di budidaya sama seperti di sini. Nah itu tuh mahal loh Pak. Oh. Jadi saya tuh lebih baik saya mengusahakan sendiri, berusaha sendiri. Insya Allah nanti bisa diekspor ke sana. Itu prospeknya menurut saya lebih bagus untuk jangka panjang. Jangka panjang ya. Yang karena apa ya? Sekarang tuh apalagi karena pandemi kan orang jadi sadar bahwa ternyata konsumsi obat-obatan, terutama obat-obatan yang memang herbal, yang memang dari alam itu jauh lebih baik untuk menjaga tubuh. Apalagi sekarang kan orang-orang bule kan juga rata-rata pasti nyarinya apa? Herbal, betul. Nyarinya herbal, non MSG segala macam. Nah madu ini apalagi kalau madu asli, madunya Indonesia, terutama madu Trigona yang memang khasiatnya lebih bagus. Kalau misalnya kita bisa manfaatkan, kita merangkul semua orang yang beternak, kita bisa ekspor, itu lebih bagus loh, menurut saya. Iya. Jadi yang
Bapak lakukan ini baru awal ya? Baru awal, saya baru merintis. Baru merintis ya? Baru merintis, jadi percobaan dan hasilnya ternyata ada hasil. Dan Pak Amane yakin kedepannya akan sangat luar biasa ya? Bisa, yakin saya. Oh, iya. Saya sih yakin. Apalagi banyak yang bilang kayak seperti Pak Arif juga bilang di Australia sampai berjuta-juta madu trigona, apalagi trigona mereka kan kecil-kecil Pak, iya, kecil-kecil, ngasilinnya lama lah. Kita punya Itama, punya Torasika, punya Incisa yang benar-benar bisa ngasilin madu luar biasa, tapi kualitasnya tidak kalah. Apalagi Indonesia kan yang di hutan-hutan bunganya bunga asri. Di kota pun kalau misal kita pakai vegetasi yang super, bagus juga. Karena menurut saya madu itu yang penting madunya benar-benar asli dari bunga, pasti berkhasiatnya juga tinggi gitu. Nggak kalah kita sama madu-madu luar negeri. Kalau misalnya Manuka saja bisa segitu harganya diekspor ke luar negeri, lah kita juga bisa harusnya gitu. Memang gini Pak, kalau Manuka itu hanya menang riset menurut saya. Jadi Indonesia itu kurang riset. Benar. Padahal Indonesia itu luar biasa untuk jenis lebah. Untuk trigona paling banyak itu Indonesia Pak. Jadi Indonesia trigona itu di luar negeri madu-madu trigona itu harganya memang luar biasa. Cuman kita kalah riset dan belum bisa ngekspor ke sana. Jadi rata-rata orang Malaysia itu ngambil di sini dengan harga sini dibawa ke Malaysia gitu. Nah, jadi, itu makanya berarti kan prospeknya bagus Pak. Betul. Untuk luar kalau misalnya kan saya bahasa Jepang, mungkin saya bisa ekspor ke Jepang nanti dengan membawa nama madu unggulan Indonesia kan. Berarti prospeknya lebih bagus. Iya, betul. Untuk dari segi pekerjaan, yang namanya pekerjaan bisnis pasti lebih bagus Pak ya, walaupun naik turun juga pastinya. Tapi kan madu itu setahu saya harga madu itu tidak bakal turun Pak. Sama seperti emas, asalkan asli. Iya. Ini juga gini, enaknya lebah gini Pak. Jadi untuk keluar modal menurut saya itu 3 tahun pertama Pak. Benar. Setelah itu lebah yang bekerja untuk kita. Benar Pak, saya awal-awal tuh benar-benar banyak ngabisin untuk vegetasi. Cayuksi, terus kemarin juga Seminole, ada Burgesia, tongkeng sayur, AMP segala macam tuh. Terus koloni harganya juga mahal, apalagi Tama kan. Itu banyak keluaran, tapi sekarang saya kayak ya sudah, saya memanen apa yang saya keluarkan. Yang penting balik lagi seperti kayak kata Pak Arif dan peternak-peternak lainnya, yang penting vegetasi. Langkahnya benar. Terus yang spesies yang dipilih pun benar. Kita keliling lihat-lihat vegetasinya ya, siapa tahu bisa dicontoh sama teman-teman. Boleh. Ini tadi agak lucu ini ya. Iya, ini ada ekstra floral ya. Mana tadi? Nggak kelihatan lebahnya. Kelihatan lebahnya. Jadi di belakang daun ini. Nah, di sekitar sini ini biasanya ada trigona, Itama, biroi itu nyangkut biasanya di situ. Itu saya awalnya enggak ngerti Pak. Itu jadi mereka apa ngambil ekstra floral atau ngambil resin, soalnya juga ada getahnya soalnya. Iya. Itu ekstra floral kalau di ketiak daun, rata-rata tanaman di situ. Gitu. Ini berarti labu sayur ya? Labu sayur. Ini biasanya kan ada kok labu putih yang panjang. Ada yang bentuknya bulat kayak gini. Nah, ini yang bulat ini. Ini juga manfaatnya bagus Pak, sayur. Jadi teman-teman bisa nambah nih labu sayur, ada ekstra floral. Nah, ini kalau ini tongkeng sayur. Sekarang udah kuncup. Cuman ini kalau pagi-pagi ini Sabtu gini tuh bisa masuk 3 sampai 5 Itama Pak. Iya, 3 sampai 5 Itama tuh masuk sini. Itu ada Itamanya terbang-terbang juga. Wah, kalau saya seneng lihat bunga vegetasi kita dikerubunin sama lebah kita sendiri tuh senangnya bukan main. Ini pohon apa Pak? Oh, kalau ini kunyit. Kunyit ya, bukan pisang-pisangan ya? Bukan pisang-pisangan, ini kunyit. Pisang-pisangan bahaya teman-teman, jadi dihindari. Soalnya di sini juga kan kebun untuk sayuran sendiri Pak. Jadi sekalian kebun untuk sayur, sekalian untuk trigona. Double manfaat ya Pak? Iya. Makanya di sini tempat saya ini semuanya full organik, nggak pernah pakai kimia. Jadi sayurnya itu kita makan aman. Soalnya kan yang makan kan kita sendiri Pak ya. Jadi kalau pakai kimia kan ya untuk apa gitu. Jadi teman-teman ini ada inspirasi juga dari Pak Amane ya.
Jadi kebun sayur, kebun vegetasi juga ada double manfaat ditambahi dengan Itama ya teman-teman. Iya. Jadi double panen. Ada madu, ada sayuran, ada buah-buahan. Buah-buahan juga ada. Yuk ke sini. Terus juga Nih. Itama ini Pak ya, Itama Sumatera terutama Iya. yang saya amatin itu. Ini kantongnya kecil Pak, Oh kecil ya. kecil. Tapi ininya apa namanya, propolisnya tebal. Ini kalau ini semoga dia tidak emosi. Saya kasih lihat, kan tadi sudah ada contohnya yang Ya, tipis Pak ya. yang tipis. Tipis dan kantongnya besar. Kalau ini tuh kantongnya kecil tapi tebal Pak. Masing-masing beda-beda ya. Beda. Nah itu kelihatan. Oh iya iya. Kan dia kecil-kecil tapi tebal. Oh, banyak juga tapi ya Pak. Banyak. Wah keren. Nah itu. Nih. Kan tebal-tebal Pak. Nah seperti yang tadi. Kok tadi kan tipis, Tipis. bening kelihatan madunya. Kalau ini kan madunya nggak begitu kelihatan Heeh. dari luar itu. Karena ini emang dia agak tebal. Makanya dari video yang saya lihat di Pak Arif yang Itama Jawa itu, kan rata-rata kelihatannya pekat sekali Pekat Pak ya. ya. Makanya saya sempat nanya juga ke Pak Arif, Itama Jawa itu memang propolisnya semuanya tebal atau ada yang tipis gitu Pak. Karena kalau Itama Sumatera ini yang terutama yang di rumah saya, kantong madu Itama yang tipis cenderung madunya lebih banyak. Mereka naruhnya. Itu memang Itama memang ada dua sih kayak gitu Pak. Ada yang di Jawa juga sama, ada yang kantong tebal, ada kantong tipis. Oh, Sama aja. Yang biasanya kantong tipis memang madunya lebih banyak. lebih banyak Pak ya. Iya betul. Kadang bahkan yang di situ yang koloni saya yang situ kantong tipis itu gedenya seperti bola pingpong Pak. Oh boleh lihat Pak udah Tapi itu nggak tahu. Ini kapas cinde ya. Iya. Ini rame Pak biasanya. Nah ini yang udah bunganya udah ini biasanya ada Itama. Ini kayaknya udah mekar dari kemarin ya. Iya udah mekar dari kemarin. Nah itu ada Itamanya di ujung sana. Oh, iya. Ada Itama. Kapas cinde teman-teman. Nah. Ini juga Batavia ini Tapi ya. rame. Ini ada pohon cabai teman-teman. Jadi bisa dikombinasikan pohon duet. Oh ini cabai saya gara-gara semenjak ini Pak. Cabai saya ini semenjak ada Itama. Ada lebah dan lain. Buahnya banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Jadi Saya Itama seneng sama bunga cabai ini. Nah, jadi lebah itu membantu penyerbukan. Jadi meningkatkan katanya 30% hasil pertanian karena banyak bunga yang jadi. Iya. Saya sampai kewalahan loh Pak ambil cabai Cabai sendiri. ini. Tadinya padahal sebelum ada Itama nggak sebanyak itu ya Nggak Pak. sebanyak itu. Sekarang gara-gara ada Itama saya sampai kewalahan ambil cabai Iya. sendiri. Jadi kalau di sana cabai mahal, di saya aman-aman aja. Nah, ini beberapa koloni. Ini yang saya bilang ada kantong madu segede bola pingpong. Oh. Ini. Cuman nggak tahu hari ini dia galak atau enggak. Moga-moga enggak. Moga-moga enggak. Karena ada tamu dari Jawa. Iya, ada tamu master, harusnya dia tunduk. Wah, itu madu semua ini Pak. Nah ini yang saya bilang. Iya. Gede ya. Ini juga madu semua ini Pak. Iya, ini mungkin bentar lagi bisa panen ini. Kemungkinan sih saya lihat panennya sebulan di atas 900 mili Pak. Ya, sekarang mungkin bisa Pak, soalnya waktu itu masih musim hujan. Musim hujan Pak. ya? Masih musim hujan itu 900 mili itu menurut saya udah empot-empotan ya. Cuman kalau sekarang mungkin bisa. Aduh, sudah diserang tuh. Galak sekali. Itama Sumatera ini emang galak. Seperti biroi dia galaknya. Iya. Cuman gara-gara besar mungkin kan lebih ini, enggak Sebanyak Gimana ini kalau biru kan hampir menyerangnya iya, itu. kayak nggak nyaman aja kalau biroi itu. Unggulan saya tuh yang tadi yang pertama di depan itu ya. sama itu. Cuman gara-gara yang di depan itu lebih jinak.
Jadi yang di depan maskotnya. Yang selalu saya pamerin tuh yang di depan itu. Ada berapa Itama Pak di sini? Di sini ada 11. 11 ya? 11. Iya, kalau perkiraan saya 11 dengan kondisi seperti itu udah di atas 900 mili Pak. Iya, Kemungkinan. nanti kita buktikan sebulan lagi Pak. Tapi harusnya sih sudah. Iya. Kalau Itu yang 11 itu datang kapan? Mulai komplit 11. Belum, kalau ini tuh duluan Pak, yang di sini itu duluan, ini udah setahun. 1 tahun ya. Kalau yang itu mungkin masih 6 bulanan. 6 bulanan ya. 6 bulan. Itu 6 bulan udah segitu loh Pak. Oh. Sudah. Maksudnya adaptasinya bagus. Udah bagus ya, betul. Udah segede, bisa ngasilin yang segede bola pingpong tadi kan, berarti kan ya berhasil lah setidaknya adaptasinya. Masalah rata-rata di teman-teman saya di Jawa itu Itama Sumatera adaptasinya butuh waktu 1 tahun, 6 bulan 1 tahun. Nah ini kayaknya di bawah 6 bulan sudah adaptasi. Sudah Ya? bisa saya panen bahkan. Oh iya. Datang 2 bulan setelah datang, saya buka madunya sudah ada. Kebetulan waktu itu musim mangga. Madunya udah ada, langsung saya panen. Itu aja satu itu mungkin bisa 400 mili. Iya. Memang yang itu adaptasinya paling cepat. Lihat Dombia Cayusinya Pak, bunganya Pak. Ini AMP teman, apa? Ini apa? Ini apa namanya tuh? Santos merah. Ini cabe. Ini kalau Cayusi ini Pak, kalau Waliji daunnya kayak gini semua, walaupun udah besar kan. ya. Ini kan udah mulai seperti ini. Ini tuh hasil trimming saya ini Cayusinya. Yang penting. Nah, ini saya beli di Pak Arif ini 1 tahun yang lalu. Yang penting jangan dicangkok biasanya. Kalau saya enggak saya cangkok. Penting sedih setek. Di Pak Arif. Ini udah mulai ini ya. Sudah mulai akhirnya. Akhirnya. Ini udah besar-besar itunya. Mau muka jadi sih Pak. Amin Pak. Apalagi kalau dipupuk kapur cangang-cangang telur Pak. Ini teman-teman di AMP ini udah jadi rebutan. Ini saya bayangkan kalau ini segini orang Pernubis semua Pak. Lebih banyak Pak ya. Iya. Iya ini. Keren. Jangan mengandalkan tetangga saja. Kalau misalnya mereka terus ditebang punya ya. pohon mangga ini kayak di situ tadinya ada tanah kosong Pak. Pisangnya banyak. Mau dibangun, ditebang semuanya pusing. Saya. Pusing saya, cuman ya enggak masalah. Jadi itu memotivasi kita untuk tetap terus tanpa henti-hentinya buat mengembangkan vegetasi di tempat kita sendiri. Iya. Karena seperti yang Pak Arif dan kawan-kawan bilang, untuk peternak lebah kita tuh tidak bisa puas sama vegetasi Pak. Iya betul. Kita boleh puas sama koloni, tapi kalau vegetasi itu selama masih ada tanah yang kosong, isi pokoknya gitu. Malah kadang-kadang tanahnya udah penuh, ada vegetasi baru lebih bagus, ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbankan, benar. Apalagi kalau misalnya memang tumbuhnya cepat. Ini soalnya kan kadang-kadang kan ada vegetasi yang dataran tinggi, dataran rendah Pak ya. Iya. Maksudnya kita kalau yang dataran rendah itu ya kita buat kembangkanlah vegetasi yang untuk di dataran rendah. Jangan gampang gimana ya Pak ya, kalau ada yang dataran tinggi ngikutin tren, nanti ujung-ujungnya nggak berbunga, nyalahin yang jual. Iya, atau nyalahin yang orang yang bikin YouTube. Ya kan kita kan sekarang tergantung kita di dataran mana. Kita juga beternak nggak boleh ngasal-ngasal, kita juga perlu riset. Iya, kan gitu Pak riset ya. Sama untuk perlakuan setiap pohon pun lain-lain. Iya, lain-lain. Ada yang cuma didiemin aja udah oke, ada yang harus dirawat, di trimming seperti itu. Ada yang istilahnya nggak boleh dicangkok. Ada yang tapi dicangkok karena nafsu. Nafsu iya. Ini saya ini nggak ada dicangkok sama sekali Pak, Cayusi saya. Ini di trimming semua ya, dipotong ya, dipotong semua. Potong-potong ini. Soalnya ini batangnya kan batang kecil yang lemes gitu. Lemes. Terus juga nggak ada bawa bunga, jadi saya potongin. Ini keren. Ini kalau udah bunga semua keren Pak. Iya Pak, saya berharapnya seperti itu. Saya udah mulai besar-besar ini calon bunganya. Kalau dulu waktu sebelum setahun tuh masih kecil-kecil memang Pak. Jadi saya nggak berharap. Kalau yang ini kan udah besar-besar.
Ya jadi memang intinya sabar. Sabar. Kuncinya sabar. Berbisnis nggak ada yang instan, Pak. Iya. Harus nikmatin prosesnya. Cuman kalau lebah ini enaknya tadi yang kita bilang ya Pak, biaya pertama itu keluar itu 3 tahun pertama aja. Banyak. Kalau udah itu paling udah tinggal lebah yang bekerja untuk kita. Iya. Bahkan kalau langkahnya tepat, 1 kali panen sudah balik modal. Bener, Pak. Udah ngerasain sendiri. Iya. Pak. Saya beli pohon kayak beli dombea 400.000 sekali panen udah untung. Iya betul. Saya. Makanya jangan sayang-sayang lah kalau sama vegetasi untuk peternak lebah itu. Iya. Itu pun vegetasi belinya kan cuma sekali Pak. Iya benar. Untuk seumur hidup. Benar. Investasi kalau untuk kita. Iya. Jangan mengandalkan tetangga saja. Kalau misalnya mereka terus ditebang punya ya. pohon mangga, ini kayak di situ tadi ada tanah kosong Pak. Pisangnya banyak. Mau dibangun, ditebang semuanya pusing saya. Pusing saya, cuman ya enggak masalah. Jadi itu memotivasi kita untuk tetap terus tanpa henti-hentinya buat mengembangkan vegetasi di tempat kita sendiri. Iya. Karena seperti yang Pak Aris dan kawan-kawan bilang, untuk peternak lebah kita tuh tidak bisa puas sama vegetasi, Pak. Iya betul. Kita boleh puas sama koloni, tapi kalau vegetasi itu selama masih ada tanah yang kosong, isi pokoknya gitu. Malah kadang-kadang tanahnya udah penuh, ada vegetasi baru lebih bagus, ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbankan, benar. Apalagi kalau misalnya memang tumbuhnya cepet. Ini soalnya kan kadang-kadang kan ada vegetasi yang dataran tinggi, dataran rendah, Pak ya. Iya. Maksudnya kita kalau yang dataran rendah itu ya kita buat kembangkanlah vegetasi yang untuk di dataran rendah. Jangan gampang gimana ya Pak ya, kalau ada yang dataran tinggi ngikutin tren, nanti ujung-ujungnya nggak berbunga, nyalahin yang jual. Iya, atau nyalahin yang orang yang bikin YouTube. Ya kan kita kan sekarang tergantung kita di dataran mana. Kita juga beternak nggak boleh ngasal-ngasal, kita juga perlu riset. Iya, kan gitu, Pak, riset sama untuk perlakuan setiap pohon pun lain-lain. Iya, lain-lain. Ada yang cuma didiemin aja udah oke, ada yang harus dirawat, di trimming seperti itu. Ada yang istilahnya nggak boleh dicangkok. Ada yang tapi dicangkok karena nafsu. Nafsu iya. Ini saya ini nggak ada dicangkok sama sekali Pak, CUC saya. Ini di trimming semua ya, dipotong ya, dipotong semua. Potong-potong ini. Soalnya ini batangnya kan batang kecil yang lemes gitu Pak. Terus juga nggak ada bawa bunga, jadi saya potongin. Nah, ini keren. Ini kalau udah bunga semua keren Pak. Iya Pak, saya berharapnya seperti itu. Soalnya udah mulai besar-besar ini calon bunganya. Kalau dulu waktu sebelum setahun tuh masih kecil-kecil memang Pak. Jadi saya nggak berharap. Kalau yang ini kan udah besar-besar. Ya jadi memang intinya sabar. Sabar. Kuncinya sabar. Berbisnis nggak ada yang instan Pak. Iya. Harus nikmatin prosesnya. Cuman kalau lebah ini enaknya tadi yang kita bilang ya Pak, biaya pertama itu keluar itu 3 tahun pertama aja. Banyak. Kalau udah itu paling udah tinggal lebah yang bekerja untuk kita. Iya. Bahkan kalau langkahnya tepat, 1 kali panen sudah balik modal. Bener Pak. Udah ngerasain sendiri. Iya. Saya beli pohon kayak beli dombea 400.000 sekali panen udah untung. Iya betul. Makanya jangan sayang-sayang lah kalau sama vegetasi untuk peternak lebah itu. Iya. Itu pun vegetasi belinya kan cuma sekali Pak. Iya benar. Untuk seumur hidup. Benar. Investasi kalau untuk kita. Iya. Terima kasih Pak Amane atas ini sharing-sharingnya ya sama pengalaman. Terima kasih sudah datang ke kebun saya. Iya. Jadi harapan saya ini Pak, ini kan banyak kaum muda yang mulai menggeluti trigona. Nah, saya sendiri kan boleh dibilang angkatan manula ya. Dengan adanya kaum muda ini kan tentunya pikirannya lebih fresh, lebih kreatif, lebih jangkanya masih jangka panjang ya. Iya. Jadi semoga trigona ini semakin maju. Apalagi tadi Pak Amane ada pemikiran untuk ekspor ke Jepang. Iya, ada kepemikiran saya. Ya karena ada link ke sana juga ya, ada histori karena dia sekolah di Jepang. Trigona di Jepang kalau saya baca kisaran 6 juta Mbak 1 kilo. Madu trigona Pak? Iya, kalau saya baca itu kisaran yang jenis-jenis biasa itu 2 juta.
yang jenis unggul itu 6 juta, tapi itu saya baca itu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin lebih mahal. Lebih bagus lagi. Iya, lebih bagus lagi. Apalagi nanti kalau Pak Amane atau teman-teman lain, atau saya juga ada gabung dengan universitas, itu nanti risetnya semakin banyak, sehingga keunggulannya makin terbukti, semakin data-datanya makin banyak tuh, data-data ilmiahnya, pasti harganya jauh lebih mahal. Iya Pak, nanti mungkin bisa di-floorkan saja ke ya. teman-teman Trigona di Indonesia juga, supaya lebih ada, kita punya daya jual yang bagus juga gitu. Iya, iya. Terima kasih Pak Amane. Iya, Iya. saya juga terima kasih. Iya. Semoga semakin sukses ya. Amin, Ya. amin. Ya. Ini itamanya banyak, Ini cabai ya. cabai. Ini berkat Itama jadi subur. Banyak Pak, sampai pusing ngambilinnya. Bayangin ini Eh. tuh, bagus-bagus. Ini organik Pak.